semua dah. Iya dah. Isi dewe sih. Iya, dewe-dewe ae. Isi dewe. Jadi ini bisa pas kalau nangin. Sudah bisa dimulai. Isi dewe. Yang isi lah, cekak sama-sama ya kan. Sebentar. Tapi guru sama. Iya, masing-masing. Bisa mulai. Kayak apa sih? 1, 2, 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta latihan dalam rangka untuk micro teaching kompetensi, basis kompetensi. Pada kesempatan ini izinkan saya pertama mengenal peserta ini. Menurut daftar ada 7, alhamdulillah terlihat ada 7 peserta yang hadir. Jadi sudah lengkap. Kemudian pada kesempatan ini kami menyampaikan tentang judul terkait dengan pengoperasian mesin pengolahan. Khususnya ini nanti saya tarik ke pengolahan kopi karena kebetulan memang istilahnya SKKNI-nya itu yang ada itu kan umum, jadi pengolahan hasil pertanian. Kemudian kita khususkan ke buah kopi. Dalam hal ini buah kopi nanti menurut saya jawab pengolahan pasca panen. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba untuk memulai dari pengetahuan pasca panen itu adalah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan saat kopi itu matang nanti berujung sampai kering disimpan gitu ya. Nah, ini ada titik krusial yaitu di pengupasan. Karena dengan dikupas ini nanti akan punya efek yang cukup banyak, yaitu di pengeringan, kemudian cita rasa gitu. Jadi istilahnya pengupasan ini sebenarnya pakai filosofinya luwak. Jadi dikupas itu dimakan oleh luwak begitu. Nah, Bapak Ibu kan tahu luwak ya? Jadi luwak itu adalah sebangsa binatang yang memang kerjanya suka makan buah-buahan, terutama yang manis. Jadi tentunya luwak ini akan makan yang sudah manis. Kopinya kalau belum merah tidak akan dimakan. Sehingga dia seleksinya di situ. Makanya kalau kita bisa seleksi namanya seleksi, kemudian dikupas dengan mesin, akan menghasilkan rasa kopi yang kita proses tadi. Walaupun tidak menggunakan binatang luwak, tapi kita akan mendapatkan rasa hampir-hampir menyamai kopi luwak. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi ini memang tahapannya panjang. Bapak Ibu perlu tahu bahwa pasca panen itu memang mulai dari awal mengumpulkan, mengotorkan, membersihkan, sampai nanti terakhir ke penyimpanan sampai kering. Nah, kemudian juga dalam kita pelatihan ini itu juga berpikir tentang nilai tambah, jadi value gitu ya. Karena apa artinya kita melakukan satu kegiatan tapi value-nya tidak jelas. Nah, value di dalam pengolahan ini terutama yang hubungannya dengan pasca panen adalah di sarananya. Jadi dengan sarana kita akan mendapatkan jumlah yang banyak, kuantiti, kemudian akan mendapatkan keseragaman rasa, kuantum produksinya seragam. Itu adalah hal yang perlu kita capai dalam upaya ini. Adapun yang nomor 3 dan ini nanti teman-teman ini terutama yang ahli pemasaran ini bisa melakukan cara-cara bagaimana setelah mendapatkan bahan yang banyak, kualitasnya seragam, itu dari cara untuk memasarkan dengan berbagai cara. Bapak itu kira-kira ke ahli lah. Pak Afling ini ahli ini bisa dikreditkan juga mungkin. Bu Fitri sebagai pemasaran, gimana Bu bisa dikreditkan kopinya? Nah, seperti itu mungkin ya. Kemudian jaminan mutu. Selanjutnya dalam sebenarnya ini semacam narasi yang harus saya cantumkan karena ada hubungannya dengan persyaratan kompetensi ya. Jadi ini
panduan ini gabungan antara panduan mesin dengan panduan SOP proses. Ini kalau ini digabungkan akan menjadi satu hasil kualitas yang baik, sehingga akan bermanfaat kepada Bapak Ibu dalam mengaplikasikan ini di lapangan, sehingga nanti pulang dari sini tentunya Bapak Ibu sudah mahir lah. Jadi capaiannya adalah mahir dalam melakukan setting alat mesin, khususnya mesin kopi. Nah ini ada beberapa jenis mesin kopi ya yang sering dipakai di pasaran, yang tipenya ada 1 silinder yang disebut single, 1 silinder single, kemudian 2 silinder double, dan 3 silinder triple. Belum ada yang 4 atau quadruple, itu belum ada. Sampai saat ini masih 3 silinder ini sudah cukup bersih dan sudah cukup baik hasilnya. Dari yang kami lihat di perkebunan swasta, PTP maupun perkebunan yang milik petani gitu ya. Next, nah ini hal-hal penting ya materi kita dalam kita melakukan kegiatan setting mesin. Mesin ini hal-hal penting, ini ada 6 yang saya tuliskan, sebenarnya lebih, tapi ini saya tuliskan 6. Ada hopper itu penting. Sepertinya hanya corong begini, tapi penting itu. Karena kalau terlalu banyak, jadi istilahnya silindernya nggak mampu, ya, sehingga menyebabkan pertama bisa macet, kedua juga bisa menyebabkan kecelakaan ya, karena tidak kuat, atau bisa juga motornya terbakar karena istilahnya selin nggak mampu mutar. Jadi hopper ini penting. Kemudian yang kedua, pengatur gap ini juga penting. Pengatur gap ini penting karena ini ada hubungannya dengan hasil nanti. Jadi hasil daripada proses pulping itu juga ada hubungannya dengan pengatur gap. Jadi ada kalanya buah kopi itu ukurannya besar, ukurannya ada kecil gitu. Kopi Arabica, Robusta, Liberica dan seterusnya ini beda-beda. Apalagi kopi yang ada juga kita jumpai kopi yang agak kecil-kecil, padahal Arabica. Harusnya Arabica itu ukurannya agak besar ya. Jadi Arabica dan Robusta besar mana ini? Kopinya kan besar Arabica ya. Ada juga kopi itu buahnya itu kecil, Arabica melebihi daripada Robusta. Itu ada kami jumpai di daerah Pasuruan. Itu karena sebabnya Pak tidak pernah dipangkas. Jadi cukup tinggi. Di waktu kesana cukup tinggi, sehingga itu nanti kalau menggunakan mesin seperti ini, nah itu ada pengatur gap. Di situ bagaimana diatur supaya kopinya nanti tidak istilah Jawa itu merosot atau lanjut tanpa dikupas. Jadi cepat tapi lewat saja, yang percuma. Kemudian stator yang diam, yang nanti akan menahan silinder rotornya. Nah, yang keempat silinder rotor atau yang berputar, itu akan berputar, akan bisa mengupas. Berikutnya yang penting lagi, bagian yang penting adalah bagian outlet atau corong pengeluaran. Ada biji hasilnya sama kulit buahnya, ini terpisah ya, karena nanti yang kita lanjutkan prosesnya adalah biji. Nanti kita lanjutkan ke fermentasi, pencucian dan pengeringan. Sedangkan kulitnya biasanya menjadi limbah atau dimanfaatkan untuk kompos juga bisa antara bahan yang dipakai sebenarnya adalah botol plate. Next, ini petunjuk umum untuk pengoperasian kalau kita menggunakan motor bakar ya. Cukup panjang, dan ini sudah ada panduannya di dalam buku untuk menghidupkannya ada. Jadi sebenarnya ini kalau orang sudah biasa pakai motor bakar itu cukup mudah. Dibuka keran bensin, kemudian dicup, di on, kemudian di starter, maka akan nyala. Kemudian baru nanti kita akan hubungkan ke alat pulpernya. Kemudian ini yang pakai motor diesel. Motor diesel agak sedikit berbeda, tetapi hampir sama juga. Hanya pada powernya ya, kita perlu tenaga agak kuat ya, untuk memutar motor. Ini beda dengan yang dan tanpa on ya. Tinggal dicup aja, nanti langsung bisa kita. Jadi antara cup dengan memutar ada bersama. Ini betul latihan ini. Jadi teori saja kayaknya mudah, tapi prakteknya nanti ya harus dilakukan.
bagaimana petunjuk kalau motor sudah jalan, ya, motornya sudah jalan, baik motor kata maupun motor listrik ya. Nah, kita urut-urutannya begini. Jadi ini adalah petunjuk bagaimana mengoperasikan mesin ya, yang dianggap motornya sudah menyala dengan baik, memasukkan kopinya ke hopper, ini penting tadi ya, saya singgung karena untuk tadi mempengaruhi hasil ya. Kemudian juga silindernya, rotornya ini harus diatur gapnya supaya tidak terjadi tidak terkupas ataupun justru malah pecah. Kemudian itu saya kira yang lainnya nanti bisa dibaca sendiri lebih detail ya. Kuncinya di situ. Next ini petunjuk untuk optimasi. Jadi setelah tadi standar operasional ada optimasinya. Bagaimana kita mengoptimalkan supaya hasil kuasanya bagus. Salah satunya pemilihan bahan kopinya. Jadi bahan kopi ini jadi satu faktor yang mempengaruhi hasil. Ya. Jadi kalau kita bisa lakukan namanya sortasi buah, apalagi setelah sortasi warna kemudian sortasi size, maka gap yang sudah kita siapkan semacam kita atur tadi ya, mengatur gapnya itu akan menjadi maksimal sehingga hasilnya nanti memenuhi standar SNI karena ada SNI-nya ini, SNI untuk rubber. Kemudian beberapa titik ya yang perlu diperhatikan ini gambarannya seperti ini. Ini yang bisa kita perhatikan mulai dari motor, kemudian banyaknya biji yang tidak terkupas itu bisa kita deteksi, kita setel dengan cara mengatur gap, mengatur putaran silinder. Nah, ini mungkin tahap akhir. Jadi setelah kita selesai, maka kita ada tolak ukur parameter ya, parameter yang harus dipenuhi dari kegiatan setting mesin tadi, bahwa hasil kupasan kopinya itu secara standar SNI itu harus minimal 85% itu terkupas untuk biji pecahnya itu maksimal 1%. Kalau bisa kurang dari itu ya. Kemudian serpihan kulit terikut biji HS juga harus maksimal 1% ya, sedikit sekali ya, kalau bisa kurang. Kemudian biji terikut serpihan juga kalau bisa di bawah 0,5. Jadi yang dimaksud maksimal ini adalah tidak boleh melebihi. Ya. Kalau minimum itu artinya adalah minimal terpenuhi. Ya, jadi minimal terpenuhi. Jadi bacanya begitu. Selanjutnya untuk perawatan mesinnya. Ya, perawatan mesin itu mulai palm belt ya, perlu dirawat, laker, gear, oli mesin dan silindernya sendiri selesai harus dibersihkan ya, supaya tidak terjadi kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan dari materi ini adalah Bapak Ibu mengerti fungsi daripada setting mesin tadi, kemudian fungsinya juga tahu, kemudian tahapan proses penggunaannya juga tahu. Ya. Kira-kira punya gambaran ya? Gambaran untuk setting mesin. Tadi bagian-bagian mesin dan yang penting-penting saya pada tahu semua ya. Sudah Pak. Tidak ada kesulitan. Aman Pak. Cukup jelas Pak. Ya, karena saya tidak maksud menyampaikannya pelan-pelan ya, supaya Bapak Ibu bisa memahami dengan mudah. Ya. Kemudian sebagai bahan evaluasi ya, Bapak Ibu izin ini yang kami siapkan semacam 5 soal ya. Jadi ada 1 soal Korean, kemudian ada 4 soal pilihan. Silakan di batunya dibuka ya untuk bisa membuka soalnya. Ada kendala kan? Coba. Aman Bisa masuk? Bisa. Oh ya, alhamdulillah berarti sudah benar ini aplikasinya. Bisa diisi waktunya, saya kira 3 menit bisa. Tiga hal penting tadi hanya 3 ya, padahal ada 7 atau lebih. Silakan yang diingat cukup 3. Kalau 3 sudah dapat nilai yang 60. Yang 4 itu nanti nilainya 40, jadi ketemu 100.
cakap sendiri-sendiri. Oh, dimunculkan. Bahaya. Oke ya. Sudah lengkap semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya. Alhamdulillah sudah lengkap. Nanti saya lihat. Mudah-mudahan semuanya betul. Dan yang terakhir ini untuk tugas tambahan. Jadi tugas tambahannya nggak berat kok. Nanti pulang atau pas jalan-jalan silakan memfoto atau video mesin tadi, terutama lihatkan bagian-bagian yang kami terangkan tadi, ya bagian-bagian utama tadi. Kemudian kirim ke kita, kalau perlu didiskusikan. Nah, Siap, Pak. itu didiskusikan bersama. Mungkin setelah lebaran lah ya, setelah pulang di rumah, diskusikan sebagai bahan pengetahuan kita bahwa ternyata memang banyak model-model mesin super yang ada di lapangan, baik yang manual, yang pakai engine maupun yang tipenya silinder 1 dan seterusnya. Saya kira ini dari kami penyampaian materi ya, karena juga dibatasi waktu. Dan Bapak Ibu kira-kira tadi udah paham semua belum? Insya Allah. Bisa untuk Sudah ya? Pak. Bisa jawab semua? Bisa jawab semua? Bisa, Bisa. Bisa. Sekarang ini masalahnya. Alhamdulillah kalau bisa. Insya Allah betul Pak. Siap. Kalau bisa semua, alhamdulillah makasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita kegiatan ini mendapatkan manfaat, mendapatkan keberkahan, dan Bapak Ibu pulang kembali ke tempatnya masing-masing dalam keadaan selamat. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Ya, mudah-mudahan kita semua lancar bagi perjalanannya. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.